Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ninas Luhur. Kita ada bertiga ya. Sekarang alhamdulillah Mas Ayu udah hadir lagi. Iya. Udah sehat ya Mas Ayu? Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang apa nih Mas Ayu? Kalau tadi sih apa ya Mas tentang Ya, sifat tentang kita ya? seorang Kehidupan ya Mas ya. kehidupan lah. Kehidupan di dalam lingkungan Ya, masyarakat lah. atau Ya. masyarakat. Jadi ada apa namanya fenomena yang disebut sifat lidah begitu ya. Iya. Ucapan seseorang kadang nggak berselang lama itu terjadi, menjadi sebuah kenyataan. Iya. Itu kalau ucapan baik tentu sangat diamini ya Mas. Iya. Kalau misalnya ucapan baik terus terjadi, besok Mas Tuyeng mau dapat motor atau dapat hadiah apa itu jadi itu senang banget. Kadang-kadang kan sifat lidah itu konotasinya lebih ke sesuatu yang nggak baik. Misalnya ini nanti kecelakaan, ini nanti jatuh dari genteng, tahu-tahu beneran. Nah, Cuman kan ada sebab yang menyebabkan dia mengeluarkan kata-kata sumpah serapahnya ya. Mungkin sudah merasa tersakiti, tapi untuk orang-orang tertentu doang kadang. Iya. betul. Itu seperti kayak dianugerahi ya Mas itu. Kadang orang yang bisa seorang banyakan seorang wanita Benar. dia bisa melihat dia bisa melihat sosok sebuah alam gaib ya tanpa dia belajar. Dia lebih setiap ucapannya kalau dia tersakiti istilah kata kalau kita pun mayakun terjadi. Iya. Betul. Sering seperti itu ya. Banyak hal yang mungkin itu terjadi karena banyak hal sampai seorang wanita banyak menggunakan sebuah perasaan dengan batin yang mendalam, mungkin dengan kesalahan emang si Orangnya orang yang tersebut. Iya. Jadi artinya apa yang namanya kata-kata yang terucap sumpah serapat tadi atau ini tetap ada asbabnya ya, nggak begitu saja mengalir asal cemplong begitu enggak ya. Pasti ada sebabnya itu loh Mas. Nah, tetap aja kalau kita Saat tertentu doang, saat dia menggunakan perasaan mungkin telah dihina dengan membatin dengan air mata yang menetes, saat itu juga Akan terjadi. berarti mirip kayak ini ya, doa yang orang terianiaya terus terijabah seperti itu ya. Nah ini kalau ada sebuah kasus yang seperti ini Mas, saya mengenal orang tersebut, ini orang tua begitu ya, seorang nenek itu sangat ditakuti oleh anggota keluarganya terutama anak-anaknya, walaupun mereka tahu si ibunya itu banyak salah, ini salah loh, masalah begini, tapi mau ngomong mau natain itu nggak berani karena kalau dia ngomong pasti jadi. Itu apakah ada dia murni semata-mata karena tadi yang satu seperti yang Mas Tommy tadi ucapin, atau memang ada unsur khodamiyah atau apa yang pernah dia pelajari di masa lalu begitu Mas? ya bisa aja. Iya, benar. Kemungkinan besar bisa terjadi sampai dia ditakutin setiap sumpahnya dia langsung dijab, sumpah lagi dijab, gak mungkin kalau dia dari atas pasti ada istilah kata Leluhurnya lah. Betul. Biasanya kalau dia menjalankan bahasanya kayak ada orang di dunia santri kan ada bahasa karomah biasanya nggak diulang-ulang ya. Kalau bisa diulang, saat tertentu ada. kalau diulang-ulang lebih kayak ke sihir, itu jatuhnya mesti ada unsur khodamiyah ya. Jadi dia anggota keluarga sering bilang, aku itu nggak salah, tapi kalau misalnya mau ngomongin emak begini nggak berani. Tapi ya itu kalau jadi benturan cekcok malah nanti kamu begini ya jadi begitu. Kalau orang Jawa bilang sabtu dadi setiap ucapan Pasti jadi. Betul. ada ilmu yang bisa digunakan memang. Iya. Iya, ada. Ada pasti. Ada. Memang itu terletak di ucapan atau seperti apa Mas? Ya di ucapan. Ucapan. Jadi orang yang kita kata udah menyakiti dia lah itu Mas. Dari hati yang paling dalam gitu ya. Dia ngucap akan terjadi kayak gini. Pasti akan terjadi. Entah esok, entar kapan gitu Mas. Betul. Tetap aja dia melalui proses di mana dia merasa keberatan, tersakiti begitu ya, nggak langsung asal aku punya ilmu ini terus nyumpahin asal sumpah gitu enggak. Kalau yang kasusnya kayak gini misalnya aku pernah muat satu cerita di Ngobor juga, terus orang wanita lagi tersakiti memang sih benar, tapi dia nggak bisa ngelihat ini itu macam-macam enggak, terus mau nyebrang habis dari toilet
mau nyebrang jalan, mau ditabrak sama seseorang pakai kendaraan bermotor, dia ngomongin kata-kata kasar, akhirnya dalam batinnya dia ngomong, mati kamu di depan, kena tronton. Itu kejadian beneran Mas Doi. Ya mungkin kan itu karena khodam pendampingnya. Kadang-kadang bisa ya. Untuk mencelakaan sampai meninggal biasanya khodam pendamping. Kalau yang biasanya si pahit lidah, dia membuat sakit dan rasa sakit itu kepanjangan. Untuk kepanjangan ya. Dia sadar akan kesalahannya. Iya. Itu loh. Betul. Artinya udah mengalami Pengeling lah, proses. pengeling lah udah Mas itu. Pengeling. Kalau Iya. sampai meninggal pasti itu khodam pendamping. Jadi sifatnya untuk ngelingi seperti itu. Iya. ya. Sebenarnya Jadi untuk pengeling segala ucapan kita, Apa aku yang salah atau gimana kayak gitu. untuk memperbaiki segala ucapan baik si A atau si B itu untuk bermasyarakat harus menjaga segala ucapannya di situ intinya. iya benar. Lagi pula Saling menghargai satu Iya. sama lain. kita juga sama-sama tahu bahwa bab yang namanya tadi lidah tak bertulang ya Mas. Ya. Kalau lidah bertulang susah Mas. Iya makanya dia bisa lebih tajam dari pedang kan ucapannya seperti itu. Kita harus bisa menjaga lisan dimanapun kita berada. Ya bukan berarti karena takut ada banyak orang yang bisa seperti itu, tapi untuk menjaga perasaan orang lain dalam hubungan kan memang keselarasan harus begitu ya. Ya dalam hal kebatinan, seperti kita lihat dari segi kebatinan, orang-orang yang bisa mengucapkan sabdo tadi seperti itu, sumpah, itu bisa terwujud dan dibuktikan. Itu ada tanda-tandanya ya. Iya, ada. Ada penjabarannya yang lebih spesifik. Ini ada penjabarannya terletak di pangkal lidah. lidah. Di situ ada sesuatu. Ada sesuatu yang Kalau kita secara muslim di sini ada tempatnya kaf. di sini ada huruf kaf di situ ya. Kaf dalam arti kun fayakun ya. Kun fayakun, betul. Di pangkal lidahnya. Dan itu tidak dimiliki oleh semua orang Semua tentu. orang. Enggak. Ini anugerah juga ya. Dan orang-orang memang udah dalam tingkatan dekat seperti itu ya. Untuk yang bisa seperti itu harus selalu menjaga lidah, menjaga kesabarannya, Amarahnya seperti amarahnya, semuanya harus. Dia harus. Kalau dia udah pernah mencoba itu terjadi, dia harus lebih mesti Harus menjaga lisan. hati-hati lah. Walaupun tersakiti apapun menjaga lisan. Karena kalau kita mengucap itu dan terjadi kematian, kita akan sama menanggungnya ya benar. menanggung dosa-dosanya. Sama aja itu ya Mas. Karena itu bukan kehendak dari yang atas. Nah sekarang kan kebanyakan orang bermasyarakat tentu kita bicara dengan orang lain lah ya, kita kayak gini duduk juga ngomong. Nah sekarang banyak juga yang melalui hal seperti ini kan ya. Iya. Ini juga bisa di media juga ya Mas. Bisa, Tetap kita harus tetap hati-hati ya. bisa. Kita Ya kan itu kan ungkapan dari Pasal seseorang pikir, kalau dia nyampe benar-benar menyakiti sampai ke batin, sampai meneteskan air mata, orang seperti si pahit lidah bisa diwujudkan. Oke, berarti itu nggak harus langsung di depan orangnya mengucap frontal begitu enggak ya? Dia dengan rasa Dengan aja. rasa batin begitu ya. Oke. Makanya orang yang bisa merasakan rasanya, hatinya itu mungkin bisa. Oke, dari penjelasannya Mas Tommy, Mas Duyung tadi barusan itu jelas sekali nampak perbedaan antara satu si pahit lidah. Ini kan memang sebutan untuk umum ya. Ini yang memang sebuah anugerah karena memang mereka dekat, dan juga satunya yang ada unsur-unsur hodam ya, permainan seperti itu ya. Ya banyak kisah si pahit lidah atau banyak mitos si pahit lidah di seluruh Nusantara itu banyak, cuman terkenalnya dengan si pahit lidah mungkin di daerah Sumatera, Papua, Iya, daerah iya. Lampung itu beda, tidak Jawa Barat beda dengan kata-kata yang berbeda, cuman tujuannya satu, jagalah lidahnya. Iya. Ini aku mau nanyain yang ke bab tadi apa yang ada unsur hodamnya Mas. Kalau nyampe seperti tadi ada kejadian yang sampai mencelakai orang lain, tentu ini menggunakan media hodam yang memang bukan yang kelas ini ya, rendah ya. Kalau memang yang ritualnya ya. kesungguhannya, Iya. nggak mungkin diajak-ajak langsung terwujud. Enggak jadi. Kadang juga orang pernah ada orang cerita begini, saya punya kodam pendamping, itu hati-hati banget. Kenapa? Kalau misalnya aku lagi marah, akunya yang repot, ini loh, aku kayak tuannya gitu loh Mas Tuyik. Jadi mereka yang pengen balas gitu, mereka yang nggak terima, akhirnya aku yang ngomong jangan udah kayak gitu.
bisa dini. Setiap manusia dilahirkan Pasti. dia pasti mempunyai khodam pendamping. Iya. Khorin lah. Khorin, Nah, kalau kita condong ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Kalau kita ke condong kiri itulah jin. Betul. Kalau kita ke condong kanan itulah para malaikat. Insya Allah seperti itu ya. Malakut ya. Iya. Ya, tergantung Tergantung kita ya. sehari-harinya itu akan menimbulkan siapa power yang paling kuat. Iya. Betul. Ujung-ujungnya implementasinya juga dari laku sehari-hari bisa nampak seperti itu ya. Tetap. Oke. Aliyalah. Alia tinggal laku. Ada ilmu yang memang dikaji untuk dihafal, ada juga sebaiknya ilmu ya amalia seperti itu ya Mas ya. Oke, Mas Tuying ada tambahan lagi, ada pengalaman mungkin teman atau kerabat atau pengalaman ada orang seperti itu Ada sih. yang ngomong jadi seperti Ada. Ada banyak dari kawan-kawan Nilo Nilo juga banyak ada. yang sering bertanya seperti itu. Banyak, makanya kita bedah itu karena banyak dari kawan-kawan Nilo menceritakan tentang kok bisa saya bisa mengucap itu besoknya dia Terjadi. sakit terjadi. Iya. Makanya kita untuk kawan-kawan Nilo yang punya kelebihan jaga ucapan walaupun tersakiti ikhlasin biar di Iya. atas. Iya, kadang kan kejadiannya begini. Setelah Banyak bersabar kejadian, gitu. setelah kejadian yang diucapkan, terus dia Iya, kayak ada rasa kaget, penyesalan. Iya, pasti ada. Artinya pada saat dia mengatakan itu kan antara sadar dan tidak, berarti terpengaruh sama emosinya, kesedihannya seperti itu mungkin Kebanyakan ya. itu yang terjadi di antara keluarga, sanak saudara biasanya itu terwujud, bukan orang jauh, Bukan. orang yang paling sering Dekat lah. menyakiti, itu yang terdekat biasanya. Benar, ada ungkapan memang seperti itu. Orang yang punya yang paling dekat dengan kita itu punya kesempatan lebih besar untuk menyakiti Besar untuk kita. menyakiti, iya. Betul. Iya kan Mas Ting? Iya. Kebanyakan itu. betul. Nah, kadang orang lain, orang jauh ngomong yang gak enak itu masih nggak begitu didengar ya Mas, masih nggak begitu terasa. Tapi kalau udah Kalau dekat saudara banget, udah dekat, depannya baik, belakangnya busuk, ya, Banyak. banyak. Udah banyak. Ya sampai dengar dari satu orang, dua orang kita nggak tahu siapa yang benar ucapannya, apakah si A ditambahin, sedangkan kita nanya ke sana tambah tinggi, tambah emosi, kita jadinya yang kita mau bertanya malah kita yang disalahkan. Iya. Itu yang menyebabkan. Oke, baik. Kalau misalnya kayak gini pembahasannya kan otomatis kalau kita di lingkungan sendiri mesti tahu orang-orang yang sekiranya punya anugerah seperti itu, ada juga yang dengan memang sengaja belajar ilmu itu punya ajian seperti itu ya. Kalau misalnya di luar, tentu kan kita nggak pernah tahu orang-orang yang punya seperti itu, sebaiknya kita bersikap seperti apa Mas Dwi kalau di luar? Ya kita harus ya gimana ya, jangan Sopan santun. sopan santun harus dijaga ya. juga itu loh Mas. Betul. Jangan sembrono lah, benar kata orang Jawa gitu ya Mas ya. Jangan banyak kesumber ya, Iya. atau ngomong yang Cuma menyakiti orang ilmu lain. itu sekarang udah jarang yang bisa. Kalau udah hampir punah. Hampir punah ya. Hanya beberapa orang Ya aja yang orang-orang tertentu dulu lah. Itu memang beda ya kalau memang satu tadi supaya tidak emang ilmu misalnya tentang ilmu ini ya ilmu kanuragan atau sejenisnya itu memang digunakan untuk ini jadi nyepatani gitu. Tapi ada juga yang memang menggertak, beda lagi ya Mas ya. beda lagi. Memang untuk orang-orang dulu siapa yang punya kelebihan dia yang ditakutin ya kan? Betul, Jadi orang berusaha untuk mencari segala ilmu walaupun itu datangnya dari mana, mantranya dari mana. Kadang nggak dipikirin ya Iya. ujung Yang pangkalnya penting kan kayak apa. Yang penting kita harus lebih tinggi itu yang paling dihormati ada seperti yang itu. ditakutin. Benar. Oke, Mas Dwi ya. Udah ya? Ya, sekiranya. Oh ya, yang itu siapa? Gini kan? Undangan Ini tadi baru gantian makan Mas ya. Dwi ya. Tapi Karena aku sih ya, udah libur lama soalnya. iya tambah gimana gitu. Alhamdulillah di luar ini mulai hujan baru saja, rahmat ya. Kiranya pembahasan tadi tentang si pahit lidah cukup. Semoga banyak hal baik yang bisa kita ambil ya Mas Tuying ya. Iya. Semoga kita kesana yang lebih baik lagi untuk bisa menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita, untuk kita bisa selaras, kita berhubungan dengan sesama seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.